biasanya orang yang memenuhi unsur-unsur kenabian. Tidak mesti harus menjadi nabi, tapi salah satu unsur kenabian itu misalnya suka bermimpi dan mimpinya itu dirawat, dipelihara. Saya ingin menegaskan Bapak Ibu, kita itu semuanya setiap hari bermimpi loh. Cuma kita cuek, sehingga lupa. Mulai hari ini saya ingin mengingatkan dari hati ke hati Bapak Ibu sekalian, jangan cuekin mimpi-mimpinya. Itu tidak semua mimpi sama Ibu Bapak. Ada 5 macam mimpi di dalam Al-Quran. Jangan menyamaratakan semuanya, tidak sama. Ada mimpi dalam pengertian al-hilm, ada mimpi di dalam pengertian manamat, lebih tinggi dari sekadar bunga-bunga tidur. Allah yang menurunkan itu. Mimpi dalam arti manamat itu ilham, wahyu kecil dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam Al-Quran. Ada mimpi dalam pengertian ru'yah. Antara tidur dan tidak tidur muncul isyarat dalam diri kita. Itu juga disebut mimpi, tapi mimpi dalam pengertian ru'yah. Dalam ilmu neurologi, ru'yah itu diperoleh ketika kita berada dalam suasana di bawahnya alfa, yaitu delta. Getaran otak kita itu tinggal sedikit, antara 3, 5, 7 ya. Karena kalau beta tidak mungkin bisa dapat ilham. Divine knowledge yang ada adalah deduksi akal, deductional reason. Ketika getaran otak itu 24 per second, itu beta. Kalau kita lebih fokus konsentrasi, turun menjadi 12, itu alfa. Makanya kita diperintahkan untuk berwudu, membasuh pusat-pusat saraf kita yang terkumpul dalam muka, kedua telapak tangan dan kedua kaki. Itu menurut para ahli neurolog, Profesor Baron Ehrenfeld, kumpulan pusat saraf manusia itu tersimpul di dalam 3 tempat: daerah kepala, daerah kedua tangan, daerah kedua kaki. Subhanallah. Dan memang itu yang wajib dibasuh pada waktu kita berwudu, ya kan? Maka itu seketika itu turun dari beta ke alfa. Tapi tidak cukup dengan alfa. Kita masih diminta untuk turun lebih bawah ke suasana theta. Getaran otaknya tinggal 5 per second. Dalam monitor neurologi itu bisa kita lihat. Di sinilah orang bisa fokus, sangat fokus. Wahyu paling banyak turun dalam suasana theta. Nabi Yunus bermimpi, inni ra'aitu ada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Qala la taqsusir ru'yaka. Jangan ceritakan mimpimu nak. Nanti kakak-kakakmu cemburu, itu mimpi luar biasa. Sama tadi dengan manamat. Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya. Ya, inni ara fil manami anni asbaka fandur madza tara. Qala ya, if'altu mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Aku bermimpi melihat aku menyembelih engkau anak. Ya. Kata anaknya Nabi Ismail, lakukan perintah Tuhanmu ya. Insyaallah anakmu akan bersabar. Kenapa nekat untuk digorok lehernya? Karena redaksi yang digunakan ini arafil manami. Manamat itu tidak sama dengan mimpi biasa. Al-hilm, ru'ya tidak sama dengan mimpi biasa. Dan ada lagi satu, al-waqi'ah atau waqi'iyah. Mimpi dalam pengertian langganan. Setiap kali ada kejadian istimewa di besok harinya, malam harinya sudah disingkapkan early warningnya. Orang ini bukan orang sembarangan. Itulah yang disebut dengan waqi'iyah. Seringlah curhat terhadap orang ini, sebab rahasia Tuhan sering muncul melalui orang ini. Ada lagi disebut dengan mukasyafah, tersingkap, tiba masa, tiba akal. Begitu kita datang, pejam matanya sejenak, dia bisa melihat rahasianya Allah di langit. Karena ada hadis Nabi, apabila ada hambaku sudah tidak menyamakan lagi, sudah tidak membedakan lagi antara wajib dan sunat, semua yang sunat dirasakan seperti sebuah kewajiban, maka dia akan meminjam mata Tuhan untuk melihat, meminjam telinga Tuhan untuk mendengar, sehingga dengan demikian transparan rahasia Tuhan. Ada orang seperti ini. Inilah yang kita sebut orang yang mencapai tingkat haqaiqul Quran, sudah mampu berdialog dengan Al-Quran itu sendiri.